Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah, sahabat sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berikan kita banyak sekali karunia dan kenikmatan. Salah satunya adalah status Anda semua menjadi seorang mahasiswa. Karena tidak semua pemuda-pemudi bisa merasakan menjadi mahasiswa. Dan atas izin Allah, Anda semua menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara. Salawat serta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah SWT, dimanapun Anda berada, yang sekarang sedang menonton video ini, Anda adalah golden generation. Dan Anda adalah calon-calon para pejuang di kampus luar biasa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara. Alhamdulillah, ya, perkenalkan terlebih dahulu bahwasanya saya adalah Kak Oki, ya, nama panjangnya First Syauqi Suhartono. Dan alhamdulillah saya adalah alumni dari Sekolah Tinggi Ekonomi Hampara kampus kita tercinta. Saya masuk di ST Hampara sekitar tahun 2012, kemudian wisuda di tahun 2017. Dan alhamdulillah setiap tahunnya atas izin Allah dan juga diberikan kesempatan oleh para dosen, guru-guru kita semuanya, para asatidz, diberikan kesempatan untuk mengisi training di IT. Dan Anda semuanya sekarang berada di masa pesta. Maka lewati masa ini dengan ceria, bergembira dan bersemangat. Maka ketika saya tanya apa kabar Anda hari ini, maka marilah kita penuh semangat dan penuh dengan keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat sukses. Dan jawab alhamdulillah, luar biasa, Allah. Meskipun nonton video ini tetap sendiri atau dengan siapapun, jika saya tanya apa kabar Anda hari ini, maka segera merespon. Siap? Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa. Tepuk tangan bagi Anda semua. Nah, silakan bagi yang ingin berkenalan lebih jauh, itu ada Instagram saya, Instagramnya. Silakan follow, kalau nanti tidak saya follow. Oke, baik teman-teman, pada materi kali ini kita akan mencoba bersama-sama menjadi manusia yang penuh dengan inspirasi. Kita akan sharing. Materi kali ini kita sharing. Nanti akan tanya pertanyaan yang saya akan tanya kepada Anda semuanya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya hidup adalah sebuah pilihan. Hidupmu adalah pilihanmu. Life is choice, your life is your choice. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya, jika Anda menyaksikan di tampilan pada layar HP atau komputer Anda, kita menyaksikan bahwasanya ada seorang yang sedang memikul beban yang luar biasa. Dan kita bisa pastikan bebannya itu jauh lebih berat daripada beban atau berat badan tubuhnya. Nah, aktivitas yang kita lihat ini sering kita saksikan, sering kita lihat di berbagai tempat. Dan mereka semuanya melakukan itu tujuannya untuk mencari nafkah, untuk mencari namanya duit. Nah, banyak sekali di antara kita semuanya, manusia, itu rela mengeluarkan tenaga yang sangat ekstra, rela mengangkat beban yang lebih berat, jauh lebih berat daripada berat badan kita, hanya untuk menggapai sesuatu yang namanya uang atau kekayaan atau sebuah materi. Nah, selain orang-orang yang tadi, ya, itu juga ada orang yang rela, ya, mengeluarkan tenaga yang ekstra, mengangkat sebuah beban yang bebannya itu lebih besar. Nggak hanya berat, tapi lebih besar. Sebagaimana gambar yang satu ini. Mereka rela.
melakukan itu hanya untuk dengan namanya duit. Mereka rela sekali, asalkan mereka mendapatkan duit. Nah, selain itu, ya, mereka juga rela, ya, sampai bentuk tubuhnya itu berubah karena saking berat beban yang diangkutnya. Tapi mereka nggak masalah, ya. Mereka lelah-lelah sampai mungkin tubuhnya melencot gitu ya, melengse gitu. Mereka nggak masalah. Yang penting mereka mendapatkan duit. Nah, dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, ya, adik-adikku, tidak hanya mereka yang laki-laki atau bapak-bapak yang rela-rela untuk mencari namanya duit, tapi juga dari kalangan ibu-ibu juga sama. Dari kalangan ibu-ibu ini bisa jadi memang dia single parent, ya, atau memang membantu suaminya gitu ya, bantu bapaknya gitu. Mereka juga sama, rela mengangkut beban yang sangat berat demi namanya duit. Ya. Nggak hanya ibunya, anaknya pun juga sama. Ya. Kita sering saksikan, ya, realita kehidupan ini, sebuah keniscayaan, ya, ada satu keluarga semuanya kerja keras hanya untuk bisa bertahan hidup dan hanya untuk mencari namanya duit. Apalagi sekarang di era digitalisasi, ya, kita lihat banyak sekali Gojek, Grab dan sebagainya, ojek online, ya, mereka juga rela gitu ya menggunakan sumber daya yang ada hanya bisa digunakan, ya, dimaksimalkan untuk mencari namanya duit. Ya, kita tahu bagaimana namanya ojol itu dari pagi sampai ketemu pagi selalu ada. Ya, menggunakan Android-nya, mereka menggunakan handphonenya, ya, digital yang mereka punya untuk mencari namanya duit. Nah, tidak hanya itu teman-teman sekalian, teman Allah, ya. Mereka menggunakan kekreatifan yang sangat luar biasa. Mereka sangat kreatif. Tujuan mereka kreatif sekali itu apa? Hanya untuk menjadi namanya duit. Seperti di Indonesia, ada namanya tambal ban. Kenapa saya katakan tambal ban itu kreatif? Karena di negara-negara maju tidak ada yang seperti ini. Silakan kalau nggak percaya. Sudah ada yang pernah keluar negeri? Nah, luar biasa sekali. Jadi gimana caranya biar bisa duit? Cari celah. Mereka kreatif sekali buat tambal ban. Selain buat tambal ban, ya, mereka juga memanfaatkan payung. Bayangkan, mungkin di luar negeri, ya, seperti pinternya orang pinter di luar negeri itu nggak akan kepikiran kalau payung itu bisa menjadi ojek payung. Itu mereka lakukan ya tadi untuk mencari namanya duit, gitu. Tidak hanya itu ya, mereka juga rela ya membuang harga dirinya, membuang kehormatannya. Ya, sebagaimana kita saksikan ya, nggak semuanya sih, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa orang yang kerja ya atau mencari duit itu rela mereka ya kehilangan harga dirinya, kehilangan kehormatannya gitu. Ya, sebagaimana di gambar ini, bagaimana seorang mereka sedang ngajar tapi murid-muridnya malah main HP sendiri. Nah, gurunya juga yang penting saya ngajar. Tidak ada harganya, tapi yang penting dapat duit. Dan banyak sekali juga yang seperti ini. Tidak hanya masalah harga diri yang mereka korbankan, ya. Waktu juga mereka korbankan. Waktu, ya, di mana seperti kota besar Jakarta itu sangat berharga, ya. Kenapa? Karena orang bekerja di Jakarta itu berangkat paginya nggak seperti kayak kita mungkin ya. Masuk jam 8, mungkin berangkat jam 7. Kalau di Jakarta itu masuk jam 8, mereka berangkat bisa subuh. Alhamdulillah beberapa kali saya ke Jakarta, saya naik KRL subuh-subuh itu sudah ramai. Bisa kita bayangkan, kalau subuh mereka sudah ada di stasiun, bisa jadi jam 3 mereka sudah bangun, atau bahkan jam 2 sudah bangun. Dan padahal mereka pulang kerja juga sama. Mereka pulang kerja mungkin jam 4 atau jam 5, tapi sampai rumah bisa jam 7 atau jam 8. Dan mereka rela ya kepanasan, ya, kelelahan, himpit-himpitan, macet-macetan hanya untuk mencari atau mendapatkan duit. Tidak hanya itu, ya. Bahkan mereka rela sakit hati. Sebagaimana banyak orang kantoran ya dimarahin bosnya, deadline-nya nggak bisa tercapai, tugas-tugasnya juga tidak bisa diselesaikan dengan baik, dimarahin habis-habisan sama bosnya, mangkel, marah. Tapi mereka terima. Kenapa? Yang penting dapat duit. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Nyawa pun siap dikorbankan. Ya, sebagaimana foto ini.
Ini era ya sebelum 2010-an. Ya, kalau sekarang kita tidak mendapatkan pemandangan seperti ini karena KRL sekarang di Jakarta sudah mulai tertib. Nah, dulu seperti ini, tapi masih kita temukan beberapa kasus orang ya mencari nafkah, orang bekerja, mencari duit itu rela mengorbankan nyawanya. Yang penting dia dapat duit. Nah, itulah teman-teman. Duit, materi atau duniawi. Semakin kita kejar, semakin kita kejar, rasanya dia semakin menjauh. Jadi kita seperti tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kerja terus tapi nggak kaya-kaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Diperbudak oleh duniawi, mengejar materi dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah SWT, ya, bahwasannya persiapan dunia itu hanya 70 tahun. Berapa? Benar sekali. 70 tahun. Kalau di rata-rata memang sekitar 60-70 tahun. Ya, kami ngambil 70 tahun. Anda ya atau kebanyakan dari saudara-saudara kita, orang-orang di luar sana menghabiskan sebagian besar 70 tahunnya itu, mungkin 50 tahunnya atau mungkin 35 tahunnya, setengahnya digunakan hanya untuk mengambil materi, mencari materi. Ketahuilah, saudara-saudaraku, adik-adikku yang tercinta, sahabat sekalian, bahwasanya kehidupan kita tidak hanya di dunia yang selama 70 tahun. Kenapa? Karena setelah itu akan ada kehidupan yang lain. Apa itu? Yaitu alam kubur. Di alam kubur, waktunya lebih panjang daripada dunia. Dunia 70 tahun, sedangkan alam kubur 7.000 tahun, lama sekali. Dan kita sendiri di alam kubur. Apakah selesai sampai alam kubur? Tidak, sahabat sekalian, adik-adikku tercinta. Karena setelah alam kubur kita masih menuju alam lain, yaitu apa? Padang mahsyar. Jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Kalau dunia 70 tahun, alam kubur 7.000 tahun, sedangkan padang mahsyar 50.000 tahun. Sangat panjang sekali. Panjang. Masa ini sangat panjang dan melelahkan. Masa panjang dan melelahkan ini apakah selesai? Selesai sampai padang mahsyar? Tidak, sahabat sekalian, adik-adikku tercinta. Kenapa? Karena masih ada tempat lain. Apa itu? Yakni surga dan neraka. Nah, surga dan neraka inilah masa aktifnya itu forever. Selamanya. Masa aktifnya panjang. Dan ini adalah tempat terakhir kita. Surga atau neraka. Kita mau di surga selamanya, atau kita di neraka selamanya. Nah, teman-teman sekalian, dirahmati Allah, adik-adikku, sahabat sekalian semuanya, sayang sekali, banyak di antara manusia, orang-orang di luar sana, menghabiskan sebagian besar hidupnya yang hanya singkat sekali, singkat 70 tahun, ya, menghabiskan dengan hal-hal yang mungkin sia-sia. Atau mungkin itu sangat fana sekali. Tidak ada pengaruh kepada kehidupan setelahnya. Bahwasannya setelah kehidupan di dunia itu ada alam kubur, yang dimana alam kubur itu selama 7.000 tahun. Kita sendirian di situ. Bahkan ada riwayat nanti akan ada istilah azab kubur. Bayangkan kalau seumpamanya kita mendapatkan azab kubur, nauzubillah zalik, selama 7.000 tahun, itu sangat lama sekali. Selesai kita di alam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah SWT dengan seluruh miliaran manusia di padang mahsyar berkumpul di bawah sinar matahari yang hanya 1 jengkal. Keringat membanjiri manusia pada saat itu, menunggu dipanggil oleh Allah, menunggu diadili. Dan itu selama 50.000 tahun. Itu sangat berat. Kalau kita ngantri, ya, kita mungkin beli sesuatu, anggaplah kita beli ayam geprek. Ayam geprek ini laris sekali. Ketika kita datang, wah antriannya panjang. Kita lihat sudah ada 20 orang ngantri. Ketika kita ngantri, kita sudah merasakan jenuh. Wah ini 20 orang, lama sekali. 10 orang berlalu, masih kurang 10 orang lagi. Kaki kita sudah mulai gemetaran karena lapar. Capek, belum lagi panas, himpit-himpitan.
Ini baru ngantrian geprek. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Nah, apakah selesai di situ tadi padang mahsyar? Tidak. Saudaraku, inilah dua tempat yang harus kita ketahui dan harus kita imani. Bahwasanya ada surga dan juga ada neraka. Mana yang mau kita pilih? Life is choice. Life is choice. Saudara-saudaraku, sahabatku, adik-adikku tercinta yang dirahmati oleh Allah SWT. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Anda bisa memilih. Karena kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah SWT. Fungsinya untuk memilih. Mau ke kanan, mau ke kiri, ke depan, ke belakang. Sebagaimana seorang kakek yang ada di atas perahu itu. Dia di tengah-tengah danau. Dia bebas mau mendayung kemana, terserah. Life is choice. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah SWT, sahabat-sahabatku, adik-adikku tercinta, life is choice. Anda semuanya anak-anak muda. Life is choice. Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah ingin menjadi anak gaul? Ya. Apakah Anda ingin menjadi anak yang stylish gitu? Ya, kalau menjadi anak futsal, wah futsal terus gitu. Anak gamer terus, main game terus setiap malam. Mungkinnya penggemar K-pop, wah langsung dandannya seperti K-pop. Rambutnya disemir gitu ya. Operasi wajah gitu, pakai plastik. Apakah seperti itu? Life is choice. Nah, sebagaimana kasus pada saat ini. Nah, ini adalah anak, ya. Saya sengaja sensor namanya, ya. Coba perhatikan di situ status terakhirnya, ya. Life is choice. Your life is your choice. Dia telah memilih seperti itu dan akhirnya Allah kabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita salah memilih. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, mari kita main tebak-tebakan. Coba kita tebak, ya. Tukang parkir ini masa lalunya seperti apa? Apakah dia dulu anak yang sangat rajin, semangat belajar, sekolahnya tidak pernah bolos, ya, main gamenya itu nggak terlalu lama, ya, main game seperlunya, nonton film atau main seperlunya, sisanya dia gunakan untuk mempersiapkan masa depannya. Apakah seperti itu masa lalunya? Atau sebaliknya? Oh alam. Nah, selanjutnya kita tebak. Kenal siapa dia? Ya, Jack Ma, foundernya Alibaba, ya, menjadi orang paling kaya di Cina karena menyumbangkan APBN Cina sangat besar sekali. Kantornya juga luar biasa Alibaba ini. Kita tebak masalahnya seperti apa. Kira-kira seperti apa? Apakah dia dulu malas-malasan, tidak mau belajar, ya, enggan hidup, maunya santai-santai terus, tidak mau berusaha, tidur main game seperti itu masa lalunya? Tidak sahabat. Ya, meskipun punya masa lalu dari kalangan keluarga miskin, ya, kita coba tebak mana yang Jack Ma. Jack Ma yang mana? Nah, Jack Ma masa kecilnya itu ya baju kuning. Pakai baju kuning. Ya. Dekil ya, baju seadanya ya dari keluarga miskin, maklum. Nah, tapi coba meskipun dia mulai keterbatasan dari lingkungannya, keluarganya, tapi dia tidak minder. Dia percaya diri, dia yakin. Dia bergaul, dia belajar, ya. Maka kita saksikan ketika masa remajanya, dia bersama teman-temannya, ya. Ini masa remaja mudanya bersama teman-temannya, dia mempunyai rintisan bisnis, bekerja sama, berorganisasi. Ya. Dan tak heran dia menjadi pengusaha sukses, yaitu foundernya Alibaba. Ya, jadi sahabat sekalian, kita semua mempunyai pilihan. Ya. Kita semua punya pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu. Sedangkan masa depan kita nanti itu adalah pilihan kita saat ini. Maka jika Anda sebagai mahasiswa baru, Stay Home Far angkatan 2020, Golden Generation, Anda menjadi mahasiswa baru di sini, itu adalah pilihan Anda. Meskipun mungkin dipaksa atau apa, tapi semua itu menjadi pilihan Anda. Dan Anda mau jadi apa ke depan? Itu pilihan Anda mulai dari saat ini.
Life is choice. Ya. Sekarang tebak-tebakan lagi. Sahabatku, adik-adikku tercinta, ya, tebak kira-kira masa depannya seperti apa. Kalau tadi kita menebak masa lalu seperti apa, kita sekarang menebak mereka masa depannya seperti apa. Yang satu ngelem, tahu ngelem ya? Jadi seperti semi narkoba. Nanti dia sakau, ketergantungan. Yang satu nongkrong, ya, ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong nggak jelas, ngomongin cewek, ngomongin cowok, nongkrong aja kerjanya, mabar, pusreng, apalagi lah itu. Tebak masa depannya seperti apa? Apakah dia akan menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua, menghajikan orang tua? Apakah surga bisa didapat dengan cara-cara seperti ini? Nah, kita tebak lagi yang satu ini. Nah, tahu gambar ini? Ya, mereka dikenal sebagai gangster atau geng motor yang beberapa waktu lalu sempat rame ya di dunia maya. Bagaimana daerah Jabodetabek itu ramai dengan gangster-gangster. Tebak kira-kira masa depannya seperti apa mereka? Kalau kita lihat di 86 ya, di acara 86 itu yang dokumenternya polisi, banyak di antara mereka justru berakhir di jeruji penjara. Bahkan ada yang meregang nyawa. Ya mainannya seperti itu, senjata tajam. Seperti masa depannya atau seperti apa? Wallah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sekali lagi, life is choice. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Anda bisa ke kanan, bisa ke kiri, maju, depan, belakang, terserah. Pilihan Anda. Dan Anda memang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Maka, pilihlah pilihan yang sangat tepat. Karena kita punya kebebasan memilih, maka pilih yang tepat. Ya, pilih, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai milih sesuatu yang batil. Ya, pilih sesuatu yang hak. Ya, sekali lagi, life is choice. Your life is your choice. Nah, sekarang ada permainan lagi, ya. Nah, tebak gambar ini ya. Coba tebak gambar ini. Kira-kira, ya, kira-kira ini bangunan ada 2 tiang atau 3 tiang? Ayo, coba tebak. Ada 2 tiang atau 3 tiang? Ada berapa? Berapa? Yang keras suaranya. 2 atau 3? 2 atau 3? Oke. Mungkin di antara Anda ada yang menjawab 2 dan 3. Oke, nggak masalah. Sekarang gambar kedua, ya. Gambar kedua. Coba tebak, rumah ini ada di atas pohon atau di bawah pohon? Rumah itu ada di atas pohon atau di bawah pohon? Ayo, di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Apa? Di atas atau di bawah? Di atas. Di bawah. Oke. Oke, nggak masalah ya. Yang tadi ada menjawab 2 atau 3 tiang. Kemudian selanjutnya ada menjawab di atas atau di bawah, ya. Itu semua tergantung ya perspektif Anda masing-masing. Anda menjawab 2 silahkan, jawab 3 silahkan, jawab di atas tadi rumah silahkan, di bawah juga silahkan. Kenapa? Karena setiap pilihan pasti mempunyai resiko. Ya, semua pilihan itu pasti ada dampaknya, akan ada akibatnya. Ya, semua pilihan kita itu pasti akan ada akibat, akan ada resiko dan sebagainya. Ya, jadi Anda mau ke kanan pasti akan gini, ke kiri pasti akan gini, maju gini, belakang gini. Yang penting life is choice. Seperti video ini. Ini kalau teman-teman tahu pemain bola, ini adalah tendangan bebas. Ada pagar betis di situ. Ada pemain yang dia takut kena bola, kemudian dia memilih daripada teman-teman yang lain. Tapi ujung-ujungnya kena juga. Ya, ujungnya kena juga. Jadi entah Anda mau seperti apa milihnya, mau seperti apa milihnya, tetap aja pasti akan ada akibatnya atau resikonya, atau akan ada dampaknya. Yang penting adalah Anda tetap harus memilih. Tidak ada dalam kehidupan kita itu abu-abu. Ya, hitam-hitam, putih-putih. Surga-surga, neraka-neraka. Meskipun ada riwayat, ada kehidupan di antara surga dan neraka. Tapi apakah kita mau di situ? Bahwasanya kita tahu surga itu sangat nikmat. Life is choice, teman-teman, sahabatku, adik-adikku sekalian yang Allah.
Apakah Anda ya akan memilih sesuatu yang biasa atau istimewa? Mau biasa atau istimewa? Yang mana? Gak dengar suaranya. Biasa atau istimewa? Yang keras. Biasa atau istimewa? Oh, istimewa. Oke, coba. Saya akan tawarkan pada Anda. Mau yang biasa atau istimewa? Yang biasa itu uangnya recehan, ya. Yang satunya lagi itu ada uang kertasnya, ya. You know lah ya, kalau uang kertas itu udah lebih besar nominalnya. Ayo, biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Istimewa. Oke. Selanjutnya, ya. Pilih mau biasa atau istimewa. Itu gambar yang biasa itu adalah tempat tinggalnya kebanyakan orang-orang masyarakat di Hong Kong, ya, karena mereka tidak mampu atau tidak bisa memiliki properti atau rumah tempat tinggal yang layak, akhirnya satu ruangan itu jadi satu, ya tempat tidur, ya dapur, apalagi itu, wah jadi satu, biasa. Atau satunya lagi yang istimewa, rumah besar, ada kolam renang, wah kamar mandinya luar biasa bagus, ya. Kamarnya apalagi, punya ruang tamu, punya ruang-ruang yang lain. Biasa atau istimewa. Apalagi ini yang perempuan-perempuan yang akhwat-akhwat ini, mau yang istimewa atau yang biasa? Hah? Istimewa? Oke, lanjut lagi ya. Kira-kira, nih yang laki-laki khususnya yang ikhwan, mau yang istimewa atau biasa? Ya, yang istimewa yang mana? Yang istimewa itu yang pemainnya, ya, ada 11 orang di situ, ya, 11 orang, ya, 11 yang lain berarti jumlah total 22. Atau yang biasa, penontonnya, supporternya, itu Stadion Old Trafford itu bisa nampung sekitar 45.000 lebih, ya, 45.000 orang, wah sorak-sorak, ya, You'll never walk alone, nah itu lagunya Liverpool ya. Nah, mau istimewa atau biasa? Mau jadi pemain atau penonton? Apa? Mau istimewa atau biasa? Mau jadi pemain atau penonton? Pemain atau penonton? Kalau jadi penonton, itu ngeluarin duit. Teriak-teriak. Menang cuma dapat seneng. Tapi kalau jadi pemain, dia dibayar. Dia capek, iya. Tapi dia mendapatkan hasilnya. Dapat entah itu bayaran, dapat gelar, ya trofi dan sebagainya. Mau jadi pemain atau penonton? Biasa atau istimewa? Yang keras, biasa atau istimewa? Istimewa, luar biasa, tepuk tangan. Nah, ini lagi yang laki-laki, mau yang biasa atau yang istimewa? Hah? Mau yang biasa atau istimewa? Yang pakai kerudung atau yang nggak pakai kerudung? Yang hijab syar'i atau yang belum hijab syar'i? Nah, ini yang laki-laki biasanya milih yang hijab syar'i karena pengen mencari wanita yang solihah. Oh ya, bener ya? Masya Allah. Ya, biasa atau istimewa? Nah, termasuk yang perempuan juga sama akhwat. Mau jadi perempuan yang istimewa atau biasa? Kalau jadi perempuan yang istimewa, akhwat yang istimewa, maka tutupilah dirimu ya dengan hijab syar'i. Ya, akhlakmu juga harus diperindah ya. Nah, biasa atau istimewa. Nah, sekarang saya ingin menanyakan pada Anda semuanya ya. Mau pilih ada 2 tipe nanti ini. Mau tipe 1 atau tipe 2. Yang tipe 1 adalah tipe leker. Tahu leker ya? Seperti yang digambar ini leker ya. Jadi saya nggak tahu bahannya apa, yang penting dia kayak krepes gitu ya. Tipis, isinya biasanya meses atau pisang, tipis dia seperti itu. Ya enak, memang enak. Atau tipe 2. Wah, martabak. Kalau martabak itu, wah ada martabak telur, ada martabak manis. Martabak manis bisa disebut terang bulan. Ada rasanya varian sekali banyak. Tebel, besar, mahal harganya. Ya, kalau leker tadi 500-an. Tipe 1 atau tipe 2? Pilih yang mana? Tipe 1 atau tipe 2? Yang murah, kecil, atau mahal, banyak, besar? Mau yang mana? Tipe 1 atau 2? Ya, silakan. Life is choice. Ya, hidup adalah pilihan. Maka, sahabat sekalian, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, menjadi seorang yang istimewa adalah pilihan yang sangat istimewa. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim, kita memilih menjadi seorang muslim, kita memilih Islam sebagai jalan hidup, sebagai agama, ya, sebagai ideologi kita, maka itu adalah pilihan istimewa. Kenapa? Karena Islam itu awalnya datang dalam keadaan asing,
dan akan kembali menjadi asing. Dan orang-orang yang asing itu sangat beruntung. Sebagaimana orang istimewa tadi. Kebanyakan orang istimewa itu sedikit. Sebagaimana tadi, pemain sedikit, ya, penonton banyak. Di mana-mana istimewa pasti sedikit. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih istimewa. Semoga kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, ya, termasuk memilih menjadi diri pribadi yang baik itu juga pilihan. Karena sebagaimana dalam firman Allah, laki-laki yang baik, ya itu untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, ya laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Nah, hidup kita mau seperti apa? Apakah kita ingin sesuatu yang baik atau buruk? Life is choice. Silakan tentukan pilihannya, teman-teman. Jangan sampai selalu memilih. Ya, jangan sampai kita memilih sesuatu yang kemudian itu mencelakai kita. Ya, sebagaimana gambar ini kan salah pilih. Masa iya itu pakai palu? Harusnya kan itu pakai kunci Inggris. Palu yang sebelahnya yang paku. Gitu. Dan seperti itu pasangannya. Jadi harus memilih pilihan yang tepat. Sebagaimana video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. شباب في شيء جايز المشكله في عصر الكل طالع من المشكله الكبرى عندك في نفس الوقت العصر هاك الموضوع الجديد فاخر الصراعات تتغير ولا بقى في ya, mereka bercanda, asik bercanda, asik ngobrol, tahu-tahu berat, tabrakan. Di antara mereka ada yang tewas ketika mati di tempat karena luka-luka yang dialami di bagian-bagian vital dalam tubuhnya. Nah, ini adalah orang yang pertama, Nawaf. Hidupnya Nawaf dan ini adalah pilihannya Nawaf. Seperti apa hidupnya Nawaf dan pilihannya Nawaf? Ada temannya yang lain namanya Badar. Kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka, Nawaf dan Badar, sebelum meninggal. Dia menceritakan, saya Nawaf, saya baru saja menceritakan adalah pilihan. اتفقنا نخرج ذاك فاتك ذات كنسل انا ما ادري ايش عرفني kerjaannya suka telepon cewek, ya, kembali cewek, atau suka main-main saja gitu, habisin waktu. طيب يا امي طيب Waktu sholat tiba, Allahu Akbar, tuannya meminta sholat, iya telah membohongi ibunya dan juga membohongi dirinya sendiri. Pura-pura sholat, tinggalkan sholat hanya aktivitas yang sangat fana. طب يلا في السريع متى Your life is your choice. Penyesalan Nawaf atas masa hidupnya melakukan kemaksiatan. Nyesal Nawaf karena tidak taat kepada Allah SWT, memilih jalan yang benar. Selanjutnya kita lihat hidupnya Badar dan pilihannya Badar. أنا بدري Seperti apa? أنا توي مت Sini هذه كانت حياتي digambarkan Badar. ما هذه اختياراتي Bermain jalan عمرو lihat ايش التمسيكه دي pilihan dalam hidup. Ketika waktu sholat tiba atau panggilan Allah datang padanya, dia memilih untuk memenuhi seruan Allah melaksanakan sholat, meninggalkan segala hal yang melalui materi dan fana. Sholat, dan dia merasa tenang. Your life is your choice. Life is choice, sahabat-sahabatku. Life is choice. Nyata, yang tadi Nawaf dan Badar itu ditabrak, ternyata yang nabrak ini ada mobil lain yang isinya seorang perempuan, ya. Namanya tadi Sarah. Nah, dia sama, kerjaannya chattingan sama cowok, ya. Seneng banget digombali, seneng banget ya, dirayu-rayu sama cowok.
Tapi ketika dia berat, أنا سارة أنا توي ya Allah, kemudian dia meninggal di tempat juga هذه كانت karena luka حياتي di bagian kepala. وهذه اختياراتي. Dan dia menyampaikan, saya Sarah, saya baru saja mati, dan inilah pilihan saya. دوران حول شجرة اليابس Sama, ya, chattingan mungkin di Facebook, DM-DM di Instagram, WhatsAppan, ya, saling sindir-sindir di status WA atau Instastory. Asik banget chattingan, asik banget mungkin nge-game atau nonton film Korea, asik banget nonton film Korea. ما علي صلاة. Waktu sholat tiba diingatkan, dia berbohong pada orang lain dan berbohong pada dirinya sendiri. Dia katakan saya lagi gampang. Dia tertawa, seolah-olah kayak ya kesenangan ini abadi ternyata. Pilihannya salah, dia menyesal atas pilihannya. Your life is your choice. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah oleh Allah SWT. Sekali lagi, hidupmu adalah pilihanmu. Your life is your choice. Dan ingatlah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Hidup kita sementara 70 tahun, seperti orang yang sedang singgah. Semuanya akan mati, akan sirna. Semuanya akan mati, akan sirna. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, tentukan pilihanmu, pilihan yang tepat untuk kehidupan kita yang akan datang. Maka sekali lagi perlu kita ingat bahwasannya matian adalah pemutus kenikmatan. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Kalau semua yang menonton video ini, siapapun itu, mungkin mahasiswa baru atau siapapun nanti yang nonton lagi, kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan ada pilihan dalam kehidupan kita. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kita pilih apa tujuan hidup kita. Akan kemana kita setelah ini. Kita pilih surga atau neraka. Karena itu dua tempat yang menjadi pilihan. Karena nggak di dunia saja. Atau di alam kubur tidak. Tidak kemana kita, apa tujuan kita. Dan sahabat sekalian, adik-adik yang tercinta, dirahmati oleh Allah SWT, coba kita renungkan waktu hidup kita. Tidur berapa jam? Sholat berapa jam? Makan dan minum berapa jam? Kerja atau nge-game atau kuliah ya berapa jam? Atau sisanya berapa jam? Ayo coba kita renungkan. Berapa? Tidur berapa jam biasanya sehari? 8 jam. Sholat 5 waktu. Anggaplah satu kali waktu sholat itu 5 menit, kira berapa totalnya? Ya 0,4 jam lah ya. Makan minum mungkin ya 15 menitan satu hari, 3 kali makan mungkin 1,5 jam. Kerja atau game, mabar, pusreng, ya, main PUBG atau FF berapa itu? 7 jam biasanya ya. Biasanya malam sampai subuh. Ngajar ya, entah ini kuliah atau ngaji berapa jam? 2 jam. Berarti sisanya berapa? 5,1 jam. Hidup kita sisanya 5,1 jam dalam satu hari. Ya, banyak habis untuk yang tadi, tidur dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, adik-adikku tercinta karena Allah SWT, lama perjalanan hidup kita ini sangat-sangat sementara. Ibarat kata Rasulullah SAW, kita ini seperti pengembara. Kita seperti sedang safar. Namanya safar, berhenti, mungkin kalau kita sedang safar, cari pom bensin gitu ya, atau cari masjid, untuk melepas lelah atau ngisi bensin, makan, minum, istirahat bentar, pasti kita akan cepat-cepat menuju tempat tujuan. Sebagaimana hidup kita. Ya, kita ini seperti perantauan. Dan itu sangat sebentar sekali. 2 menit, 1 detik. Ingat-ingat, lama hidup kita, kalau semuanya kita hitung gitu ya, perbandingkan dengan ada referensi dalil-dalil bagaimana kehidupan di akhirat perbandingannya dengan dunia, ya itu ketemu angka 2 menit 1 detik. 2 menit 1 detik itu sebentar sekali. Ya. Lama hidup kita cuma 2 menit 1 detik. Sangat sebentar. Sudahlah waktu kita sangat pendek, sementara, ya, sedangkan ada hal yang sangat pasti yaitu surga neraka, dan itu perlu persiapan, ya, maka kita merasakan waktu kita terus berkurang, dan kita kejar-kejaran dengan waktu. Kita berlomba dengan waktu. Ya, kita berlomba dengan waktu, menyiapkan diri, agar kita bisa menuju tempat yang kita inginkan.
menentukan pilihan kita dengan baik. Ya. Waktu kita sangat terbatas, sahabat. Waktu kita sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas waktu kita. Ya. Maka kita gunakan waktu kita ini dengan baik dan benar. Ya. Kita gunakan pilihan-pilihan kita dengan baik dan benar. Waktu kita sangat terbatas. Segera tentukan pilihan Anda. Ya. Jalan menuju surga ya, bukanlah jalan yang mudah, tapi jalan yang panjang terjal dan berliku. Bagaimana selesai dari dunia, ada alam kubur, ada padang mahsyar, ya, dan itu sangat panjang sekali. Maka perlu bekal. Bagaimana menyiapkan bekal ya, di waktu yang pendek ini, 70 tahun, mungkin ada yang 20 tahun, wallahualam, ya. Karena saya ya, dan juga trainer saya satunya nanti, ya, Mas Hamdi, ya, Kak Hamdi, kita satu angkatan, punya teman juga satu angkatan. Kakak kalian semuanya, almarhum dan almarhumah, sudah meninggal. Ya, jadi masih muda sudah meninggal. Jadi waktunya sangat pendek sekali. Maka segera tentukan pilihan Anda. Segera buat map, ya, roadmap hidup Anda. Siapkan bekal yang terbaik untuk Anda. Siapkan hal-hal yang baik dan pilihan-pilihan yang baik. Kita harus gerak, move. Kita harus gerak. Kita harus segera berburu, berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita dilindas oleh dunia, dilindas oleh waktu dengan hal-hal yang fana dan hina. Move. Seperti video ini. Ini adalah burung kiwi. Kalau belum ada yang tahu burung kiwi, ya, burung ini sangat luar biasa. Ini ciptaan Allah yang sangat unik. Karena burung, tapi seperti tidak punya sayap. Punya sebenarnya, tapi secara kasat mata kita tidak punya. Dia sayapnya kecil sekali. Bayangkan burung tidak punya sayap. Bagaimana coba? Tapi dia ingin terbang. Dia menggunakan berbagai macam cara. Dia berusaha sedemikian rupa. Dia berpacu dalam waktu. Dia tentukan pilihan hidupnya. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan hal lain. Coba luar biasa sekali dengan keterbatasannya sudah dilakukan. Ya ini gambaran saja contoh ya. Jangan kemudian wah kok bisa burung kiwi ngeluarin palu gitu ya, ngeluarin paku. Tapi kita lihat substansi videonya. Coba perhatikan. Dia malu dengan kakinya. Dan itu pohon yang dipalu. Dan perlu Anda ketahui nanti setelah ini, tidak hanya satu pohon yang akan dibuat seperti itu, di tebing ya, itu di tebing itu, tidak hanya satu pohon saja. Nah, nanti apa yang dilakukan, kita akan saksikan bersama-sama burung kiwi ini. Nah, ternyata dia memasang banyak pohon di tebing. Untuk apa? Dia punya tujuan, dia punya pilihan, dia ingin merasakan sensasi terbang. Karena dia seorang burung, dia ingin terbang dia. Tapi harus berusaha dulu. Dan dia lompat. Dan dia merasa seolah-olah sedang terbang. Merasa seolah-olah sedang terbang. Karena ya itu tadi rasa pohon-pohonnya itu. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali. Sang kiwi pun juga merasa terharu dan merasakan seperti terbang. Itu sayapnya kecil sekali. Masya Allah sekali. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah SWT, ya. Sekali lagi, life is choice. Istimewa atau biasa. Jadi penonton atau jadi pemain. Ya, menjadi sesuatu yang baik atau buruk, ingin sesuatu yang baik atau buruk, akan pilihan Anda. Lagi waktu terus berpacu dengan Anda. Siapkan diri Anda untuk masa depan yang jauh lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru ST Hamfara 2020 Golden Generation. Allahu Akbar. Kanan yang tadi. Ada pilihannya itu tadi.